Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back Tachora Sobat Psychofems. Gimana nih kabar kalian semua? Aku harap sehat-sehat aja ya. Sebelumnya kenalin, aku Feby Felisa Wulandari, mahasiswi psikologi Universitas Muhammadiyah Pontianak angkatan 2021. Aku akan jadi host di podcast episode 2 ini. Nah, Psychofem, sebelum masuk ke sesi intinya, aku mau nanya nih, pernah nggak sih Psychofem tuh ngeliat orang di sekitar Psychofems bertindak berlebihan hanya untuk membuat orang lain tuh merasa senang terhadap dirinya, namun tuh tindakannya tuh justru membuat dirinya sendiri tertekan. Atau nih, hal-hal itu sebenarnya ada di dalam diri Psychofem sendiri nih. Mungkin saja Psychofem atau orang tersebut merupakan bagian dari salah satu orang yang disebut dengan istilah si kaum gak enakan atau people pleaser. Pasti kalian bertanya-tanya kan, people pleaser itu apa? Apakah aku bagian dari people pleaser atau ciri-cirinya gimana? Nah, podcast ini cocok untuk kalian dan wajib kalian tonton sampai habis karena aku dan narasumber akan mengupas habis tentang si people pleaser ini. Seperti yang aku bilang, di sini aku nggak sendirian, aku ditemani sama narasumber kita, yaitu salah satu mahasiswi psikologi juga, yaitu Kak Amalia Nadila. Halo Kak Amal. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kegiatan kuliahnya, lancar? Sesama satu angkatan, sepertinya kuliah kita lancar-lancar aja ya di semester 6. Alhamdulillah lah ya. Nah Kak, kita kan makhluk sosial nih kan Kak. Iya. Pastinya kita berdampingan sama makhluk sosial lainnya, nggak bisa kita pungkirin dong itu. Iya. Tapi ini nggak jarang sih, akhir-akhir ini aku ketemu sama fenomena-fenomena si kaum nggak enakan. Bahkan di media sosial aku juga banyak seliweran tentang tren-tren nggak enaknya jadi orang nggak enakan, nggak enaknya jadi orang nggak enakan. Sebenarnya Kak, makna sesungguhnya dari people pleaser-nya apa sih? Atau yang biasa dikenal sama masyarakat umum itu si kaum nggak enakan ini tadi. Oke. Sebelumnya mungkin saya ingin mengucapkan dulu ya terima kasih karena sudah menyediakan kesempatan untuk saya menjadi narasumber hari ini. Jadi kebetulan tadi Feby ada nyebutkan mengenai media sosial. Nah, harus teman-teman tahu bahwa media sosial itu dapat membuat distraksi tertentu mengenai people pleaser. Nah, untuk secara definisi people pleaser, si kaum yang nggak enakan itu tidak hanya tentang menerima atau haus validasi menerima atau haus validasi dari orang lain, tapi dia itu memang tidak bisa sendiri dan tidak dapat memutuskan keputusan atas pemikirannya secara mandiri. Berarti bisa kita mungkin disimpulkan bahwa people pleaser ini orang yang cukup kurang independen lah ya kalau bahasanya sekarang. Iya, kurang independen. Masih butuh orang lain untuk mengambil keputusan, untuk bertindak gitu ya di dalam kehidupannya. Ya, dia sangat membutuhkan orang lain. Jadi setiap tahap dan fase yang ia lakukan itu tidak bisa dia putuskan secara sendiri. Apalagi perihal yang sekarang itu distraksi dari media sosial yang menuntut secara sistem sosial si A, si B, si C dengan personal branding yang serupa sedemikian rupa, maka bahkan beberapa individu itu kayak menuntut dirinya sendiri untuk menjadi role modelnya itu. Tidak sih? Kayak dia memaksa dirinya agar sesuai dengan lingkungan itu. Paham. Kayak menuntut dirinya sendiri. Iya, menuntut dirinya sendiri. Padahal itu tidak sesuai dengan kapasitas yang ia miliki, tidak sesuai dengan kemampuannya. Bahkan mungkin dia mau melakukan itu, tapi ada kesan terpaksa di balik apa yang udah dia lakukan. Nah, berarti ada beberapa pemicu dong Kak dari penjelasan Kakak tadi ya. Bisa jadi pemicu dari dalam diri ataupun luar kan. Bisa nggak sih Kak sebutin atau jelaskan lah lebih tepatnya faktor-faktor yang menjadi atau yang membuat seseorang ini menjadi people pleaser. Nah, untuk menceritakan dan menjelaskan pemicu ini ya balik lagi ya dengan posisi kita sebagai mahasiswa psikologi. Kita tidak akan pernah jauh dari trauma masa kecil, apa yang ia alami di masa lalu dan lain sebagainya. Mungkin ini kita kenal dengan teori psikoanalisis, ya kan Feb? Oh iya, teori psikoanalisis, pengalaman masa lalu. Iya, walaupun people pleaser ini merupakan bagian dari pendekatan behavioristik, tapi berbagai pemicu dan beberapa faktor dan penyebabnya itu bisa jadi dari pola asuhnya, beberapa hal yang berkaitan dengan attachment, pola pengasuhan yang salah, pola pengasuhan yang berpindah, seperti yang kita pelajari pada waktu masa kuliah. Iya. Pada ilmu perkembangan manusia kali ya. Iya, jadi kayak berpengaruh gitu di masa sekarang kedepannya.
Oh, yang membuat seseorang itu menjadi people pleaser berarti dominan akibat masa lalunya. Iya, tapi tidak hanya tentang fase trauma masa lalu atau pola asuh tadi, tapi juga tentang lingkungan dia yang sekarang. Bisa jadi dia berada di lingkungan yang menuntutnya untuk menjadi si A, si B, si C, sehingga dia harus memaksa diri. Tadi yang saya jelaskan kayak dia memaksa dirinya untuk menjadi si A, si B, si C sedemikian rupa, dan walaupun pada kenyataannya itu tidak membuatnya nyaman dan tenang, apalagi bahagia, itu tidak ia rasakan sebenarnya. Iya sih, sakit sih sebenarnya, agak gimana ya, Iya. agak nggak enak sebenarnya ketika kita harus menuntut diri sendiri untuk jadi orang lain. Ya, I feel it. Kak, bisa nggak sih Kak sebutkan ciri-ciri dan karakteristik dari people pleaser ini, sama mungkin psychofab sekalian banyak tanya-tanya contoh perilakunya itu gimana, mungkin bisa Kak dikasih contoh perilaku dari people pleaser ini gimana? Jadi kalau untuk berbicara tentang ciri-ciri ya Feb ya, kalau ciri-ciri dari orang yang people pleaser ini atau mereka yang mengalami itu, mereka tidak dapat menempatkan kata iya, tidak, dan maaf dengan tepat. Terlebih kayak gini, dia selalu mengiyakan segala ajakan hanya untuk mendapatkan validasi, hanya untuk bagaimana ia diterima di lingkungannya, hanya untuk ia melampiaskan apa yang sebelum-sebelumnya belum ia dapatkan. Ya tadi kita kaitkan dengan pola asuh. Ya, Nah kan, iya. Jadi kalau kita berbicara tentang pola asuh ya tadi kan, kita kembali lagi bahwa bisa jadi di masa kecilnya dia mendapatkan tekanan, ada tekanan dan beberapa basis emosional tidak terpenuhi, ada beberapa keterampilan komunikasi yang tidak disampaikan dengan baik oleh pengasuhnya, baik dari orang tua, pengasuh, dan beberapa orang yang terlibat lah pada masa itu, sehingga ketika terjun di lingkungan yang di luar rumah, di luar madrasah awal, ia merasa bahwa oh tidak, saya harus mendapatkan segala apapun yang tidak saya dapatkan di rumah tadi. Itu prinsip yang ada di pemikiran orang mereka yang mengalami ini kaum ya kaum gak enakan. Iya, kaum yang tidak enakan. Untuk ciri-ciri lainnya ya tadi dia tidak bisa menempatkan kata maaf. Segala hal ia awali dengan kata maaf. Mungkin sebagian orang ya, saya juga mengakui ya bahwa ada beberapa hal yang harus kita awali dengan kata maaf, tapi tidak semua hal kita awali dengan kata maaf. Kita harus tempatkan agar kedepannya tidak menjadi pemicu kita dipergunakan oleh orang lain. Berarti kurang lebihnya si people pleaser ini nih untuk memenuhi emosionalnya yang sebelumnya tuh tidak terpenuhi. Iya, itu bisa jadi. Kak, menurut kan people pleaser nih ya Kak, ini perilaku nih yang kita pelajari di psikologi, bahwa perilaku atau apa yang agak melenceng itu tidak sembuh kan Kak, tapi kita mengenal kata membaik. Iya. People pleaser ini bisa membaik nggak sih Kak perilakunya, atau orang yang udah jadi people pleaser bahkan terus menerus menjadi people pleaser ke depannya? Jadi kalau misalnya kita sama-sama kembali mengingat, ada beberapa makna gangguan psikologis sama sakit sehat. Iya, nah itu. Jadi kalau menurut saya besar kemungkinan sembuh, tapi mempunyai kecenderungan untuk kembali kambuh. Jadi kita tidak boleh hopeless dulu kalau misalnya oh ini tidak bisa sembuh. Nah, kita juga harus membedakan people pleaser itu ada kadar-kadarnya, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau misalnya saya rasa juga kita semua pasti ada momen-momen yang kayak momen-momen dan fase-fase umur yang kayak kita ikut kawan, ikut FOMO gitu, kayak ikut biar kita diterima sama orang lain. Itu pasti ada di fase-fase umur yang udah kita alami atau mungkin sedang kita alami. Tapi menurut saya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa hal yang harus kita sadari bahwa tidak semua apa yang kita lakukan itu hanya untuk membuat orang lain bahagia. Sedangkan diri kita tuh enggak bahagia. Hidupnya kan cuma sekali ya. Tapi kalau misalnya kita terlalu memenuhi kebutuhan orang lain tapi needs yang ada di dalam diri kita tidak terpenuhi, kayak percuma gak sih?
Iya, Iya perlu kan? diingat sebenarnya tuh diri dulu Ah, sendiri, diri baru dulu orang lain. Penuhi sendiri. dulu kebutuhan kita, baru kita memenuhi kebutuhan Iya, orang lalu kita lain. bangkitkan lagi tuh slogan memanusiakan manusia. Sebelum kita memanusiakan manusia, kan diri kan kita manusia Manusia. kan ya. Jadi Iya, kita manusia ya. prioritas utama dan bagaimana kita menyusun skala prioritas kehidupan itu yang paling pertama itu diri kita dulu dan baru setelahnya kita sudah memahami, sudah menerima, sudah apa ya, Sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi kita bisa Kita memancarkan sinar kebahagiaan ke orang lain. Jadi kayak eh, hidup ini kan kita tidak akan pernah mungkin disukai semua orang. Pasti ada yang tidak suka sama kita. Jadi bukan kewajiban kita dan bukan bagian apa ya, kontrol kita untuk membuat orang agar selalu suka dengan apa yang kita lakukan gitu. karena kalau tren sekarang itu ada people come and go, sama juga Iya. ada people yang bakal benci kita, ada yang senang sama kita. Jadi utamakan diri kita sendiri dulu, karena Betul. memanusiakan manusia kita juga harus memanusiakan diri kita, Iya, karena kita kan manusia. yang paling pertama dan utama dulu kita. People pleaser ini kan pas perilaku kan, pasti setiap Iya. tindakan yang kita buat itu ada dampaknya dong ke diri Iya. kita. Apa sih Kak dampak dari menjadi seorang people pleaser? Baik itu dampak secara fisiknya, psikologisnya, apakah ada memicu stres atau gimana? Kalau berbicara dampak ya, tadi kan saya ada bilang kalau people pleaser tuh kayak apa ya, kayak ada tingkatannya gitu. Jadi kalau misalnya tingkatannya udah tinggi itu memicu dan mempunyai kecenderungan untuk apa ya, mempunyai tingkat stres, depresi, karena dia kalau misalnya dia tidak mendapatkan feedback yang baik, tidak mendapatkan perilaku yang sama yang ia lakukan ke orang lain, ya pasti dia capek gak sih? Capek, dia ngerasa sendiri, bisa jadi dia hopeless dengan dirinya sendiri karena tentang apa yang udah dia lakukan kok dia nggak dapatkan balik ya, kok dia nggak dapatkan apa yang udah dia lakukan ya. Nah, itu kan pemikiran negatif kan. Untuk secara fisik mungkin ya tidak terlalu kelihatan karena memang dia itu lelah secara batin gitu kan, secara batin, pikiran ya. Kita kembalikan lagi bahwa ada hubungannya dengan pendekatan behavioristik dan ini kognitif. Ya, kognitif. Iya. Kak, aku mau sharing sedikit nih. Yaitu ya kita kuliah ini kan berbagai macam orang datang kan Kak dari daerah-daerah mana kan Kak. Aku nih ada kayaknya kawan, tapi nggak dekat sih, kayak cukup kenal aja sebenarnya, juga nggak satu kampus, nggak satu itu, cuman kayak aku sama dia sama-sama ngerantau dari kota yang sama. Dia ini selalu mengutamakan orang lain gitu, sampai dirinya sendiri tuh lupa, bahkan kayak diajak ke arah yang negatif ya Kak, kayak pas puasa itu diajak buka pun dia apa sih bahasanya buka kalau pas lagi puasa tuh bukan bubar, tapi masih siang gitu loh Kak, tapi buka apa ya, mokel. Diajak mokel pun pas puasa dia mau gitu Kak. Itu tuh bagian dari menjadi people pleaser atau hanya karena dia nggak ada kawan sebenarnya? Karena dia ngerasa tidak ada teman lalu dia mokel, itu menurut saya bagian dari ciri-ciri people pleaser. Karena ya kalau misalnya nggak mokel, dia kayak sendiri dah sih. Kok aku nggak makan, teman-teman aku makan, dah lah aku kerja biar happy, sama-sama happy. Kalau kata budak-budak tuh kayak kau sesat, aku sesat, kau sesat gitu. Enggak sih? Susah senang sama-sama gitu. Nah, itu kan kata budak-budak. Kata budak zaman sekarang iya. ya. Tapi kan semua itu kan ada proses ya. Mungkin di hari ini pada saat itu ya melakukan hal yang salah. Kita nggak tahu juga ke depannya, mungkin dia akan sadar apa segala macam. Karena kan people pleaser itu kan kalau misalnya itu kan ada pencegahannya juga, ada penanganannya juga. Ada pencegahan dan penanganannya. Ada. Pak. Bisa dikasih tahu nggak atau contohnya aja, contoh dari penanganan untuk maaf ya teman-teman, contoh penanganan untuk si people pleaser ini. Ini dari jadi di beberapa pertemuan perkuliahan, jadi saya ingat itu
ada beberapa penelitian yang mengungkapkan dan meneliti bahwa ada hubungan antara people pleaser dengan ini CBT, cognitive behavior terapi sama yang REBT. Itu kan kayak bagian dari CBT kan. Nah, itu tuh bisa digunakan untuk melakukan pencegahan juga juga untuk penanganan kalau nggak salah. Nah, itu tuh kayak lebih lebih efektif untuk menangani orang-orang yang people pleaser tadi. Karena mungkin udah apa ya? Paradigmanya udah parah mungkin ya. Jadi membutuhkan penanganan yang khusus. Karena kan tadi kan dampak negatifnya dia juga akan terjerumus ke pergaulan bebas apa segala macam ya. Kita nggak tahu kan anak-anak muda sekarang nih kan banyak sekali gitu kan, seram-seram ya, apalagi anak-anak remaja, masa-masa dia ingin mencari jati diri. Nah kan kayak semuanya tuh mau dia coba, kayak aku mau jadi si A, si B, si C, biar selain bisa diterima ya dia kayak menguasai semuanya. Iya, kayak terasa menguasai hidup, padahal ya dia enggak terlalu mikir kan dampaknya kayak gimana. Karena masih remaja kan, masih. Nanti kan kalau misalnya dewasa mungkin lebih iya. baik lagi Tapi kan tapi kan juga tidak bisa dipungkiri ya, seumuran kita ini kan kita dewasa awal ya. Dewasa awal ya. Dewasa awal ya pasti pernah juga lah mengalami. Karena setiap orang pasti pernah mengalami saya masa juga. remaja. Saya juga pernah mengalami masa remaja. Masa labil-labilnya, masa pubernya, masa dimana emang semua itu mau dicoba. Iya, semua mau dicoba biar kayak dapat pengakuan aja dari orang lain. Biar lebih dipandang keren aja sih sebenarnya pada masa itu. Tapi sekarang udah enggak. Kayak ngerasa alay dah sih dulu ngapa aku kayak gitu. Iya kan? Aduh jangan diungkit deh, malu. Malu banget ngikatnya dulu tuh. Bisa gak sih? Karena people pleaser ini kan perilaku yang mungkin lebih mengarah ke hal negatif, membawa dampak negatif yang cukup banyak ke diri sendiri, bahkan bisa memicu hopeless, loneliness gitu ke diri sendiri, Kak. Mungkin Psychofem bertanya-tanya nih kan, gimana sih tips and trick untuk mencegah agar diri kita tidak menjadi si people pleaser? Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobatin kan, Kak? Bisa kita saling sharing tips and trick untuk diri aku, diri kakak, dan kawan-kawan yang nonton terhindar dari perilaku people pleaser. Jadi kalau untuk cara bagaimana pencegahan ya tadi ya, itu mungkin yang pertama kita harus tahu tadi yang skala prioritas. Jadi kita harus pandang dulu nih diri kita menerima diri kita, apa ya, kayak love myself dulu. Jadi ketika kita udah paham, jadi ketika kita paham dan cinta dan sayang diri kita, maka kebutuhan dalam diri kita itu secara sadar dan tidak sadar sudah terpenuhi. Jadi kita akan keinginan dan kebutuhan orang lain itu kita bisa menyesuaikan. Jadi kita bisa memposisikan porsi apa saja yang kita berikan ke orang lain tanpa kita paksa, tanpa merasa terpaksa juga. Nah, kedua itu kita menyiapkan batasan. Jadi batasan itu sangat-sangat penting ya teman-teman, karena apalagi di fase-fase adaptasi nih. Misalnya dari SMA ke kuliah, kita kan ketemu kawan-kawan baru tuh, ada dari wilayah yang berbeda, suku yang berbeda, bahkan umur yang berbeda, kayak kita nih kan. Kayak kita beda dikit ya. Nah, itu tuh kayak kita harus banyak belajar, banyak paham dulu, sehingga kita bisa nih menyiapkan batasan mana yang untuk diri kita, mana yang untuk orang lain. Jadi jangan kayak dicampur aduk gitu, Feb. Karena kalau dicampur aduk tuh kita kayak bingung sendiri, kayak kayak nggak tahu nih yang mana diri kita, yang mana orang lain dan lain sebagainya. Bahkan kalau posisinya kayak gitu, kita tidak menetapkan boundaries, kita bakal stres juga. Jadi kita kayak ya kecenderungan untuk menjadi orang yang tidak enak itu sangat besar sekali. Nah, setelah itu kita udah set boundaries, menetapkan skala prioritas, ya kita harus selain itu kita harus belajar juga ya, karena hidup ini proses belajar, akan terus belajar. Dan ingat, kita sebagai sistem sosial juga jangan sampai terfokusnya kita dengan diri kita sendiri sampai kita lupa akan komunikasi secara interpersonal. Jadi kita juga harus menjalin komunikasi dengan baik agar ketika kita menolak
kita menggunakan kalimat yang hati-hati dan dapat diterima sama dia gitu. Jangan sampai kita menolak tuh orangnya orangnya nganggapnya beda gitu. Orang nganggapnya kayak, kok aku ndak dianggap sebagai teman apa segala macam. Karena kita juga harus memposisikan diri kita juga kan gitu. Nah, jadi teman-teman, people pleaser ini sebuah bentuk perilaku yang dimana emang membawa dampak buruk untuk diri kita, karena di sini kita menekan diri kita sendiri untuk membuat orang lain tuh senang sama diri kita. Kita menuntut diri kita lebih keras dibandingkan seharusnya diri kita tuh bertingkah sebagaimananya lah ya Kak. Juga tadi udah Kak Amal jelaskan tips and trick untuk terhindar dari perilaku people pleaser itu. Yang pertama adalah love myself, yaitu emang kita harus memusatkan diri kita sendiri baru orang lain. Yang kedua, kita membuat batasan sehingga kita tidak bingung antara diri kita dan orang lain. Dan yang ketiga, kita harus bisa memilah kata-kata ketika kita ingin menolak orang lain, sehingga kita tidak bakal menyakiti orang lain tapi tidak juga menuntut diri kita sendiri. Wah, nggak terasa Kak, kita udah di penghujung acara saja. Kak Amalia, Nadila, terima kasih telah menjadi pemateri pada hari ini. Saya dan tim mengucapkan banyak terima kasih karena telah berkenan hadir. Dan untuk teman-teman Psychofams juga terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktu untuk menonton podcast ini. Sebelum menutup podcast ini, aku ada kabar gembira untuk kalian semua karena aku dan tim menyiapkan sebuah kuis. Bagi pemenang akan dapat hadiah yang cukup menarik. Tolong simak pertanyaan aku baik-baik. Apakah seorang people pleaser ini bisa memicu stres ke dirinya sendiri? Nah, bagi kalian yang merasa tahu jawabannya apa, dan tadi juga udah dijelasin sama narasumber kita, Kak Amal, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan bagi pemenang akan diumumkan di akun Instagram himapsi_UM Pontianak dan Psikologi UM Pontianak. Jangan lupa untuk follow untuk tahu siapa pemenangnya, dan di akun Instagram juga kami membagikan informasi-informasi terhangat terkait dengan psikologi. Sekian yang bisa aku sampaikan Kak. Iya, terima kasih juga ya. Kata-kata yang agak kurang berkenan di Kakak ya Kak. Untuk teman-teman, thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini karena kami bakal kembali lagi dengan video podcast yang lebih menarik tentu saja. Sekian podcast episode 2 ini. Bye-bye. See you.